Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-46. Dalam pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan membaca penjelasan dari penulis tentang dalil-dalil keimanan kepada kitab suci Allah ta'ala. Dalil-dalil wajibnya mengimani kitab suci Allah ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan penulis tentang al-iman bil malaikah, rukun iman yang kedua. Maka pada kesempatan ini beliau mulai menjelaskan yaitu rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub. Beliau mengatakan, ma dalilul imani bil kutubi. Apa dalil al-iman bil kutub? Wajibnya mengimani kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui sebelumnya yaitu tentang al-kutub yang dimaksud dalam bab ini adalah kitab-kitab suci yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam sebagai petunjuk bagi umat manusia, sehingga manusia bisa mengetahui tujuan hidup mereka dan bisa mengetahui cara menggapai tujuan tersebut. Maka mereka mengetahui bahwasanya mereka harus beribadah hanya kepada Allah ta'ala saja, dan untuk mewujudkan peribadahan tersebut mereka harus mengikuti tuntunan dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka merupakan satu kewajiban bagi kita, bahkan ini termasuk di antara rukun iman, agar kita mengimani kitab-kitab suci yang Allah ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh banyak dalil. Maka beliau di sini menyampaikan tentang dalil-dalilnya. Beliau mengatakan adillatuhu katsiratun. Dalil-dalilnya cukup banyak. Minha qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah ta'ala yang disebutkan dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-136. Itu Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Allah Ta'ala berfirman memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada Alkitab yang telah diturunkan kepada rasulnya. Yang dimaksud di sini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang dimaksud di sini adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nah, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini sangat jelas sekali Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab sucinya Allah Ta'ala, kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya. Maka ini menunjukkan secara jelas akan kewajiban mengimani kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari ayat ini ada sebuah faedah yang pantas untuk kita sebutkan di sini, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beriman, ya, maka ini memberikan sebuah faedah yang telah diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa perintah Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, kepada orang yang beriman untuk beriman, maka ini mengandung makna agar orang-orang yang beriman tersebut ini memperbaiki kualitas keimanan mereka. Bukan maknanya bahwasanya orang yang beriman itu belum punya keimanan sama sekali, tetapi sudah ada keimanan pada diri mereka, akan tetapi hendaknya mereka memperbaiki kualitas keimanan mereka. Karena tentu saja orang yang beriman itu ketika dia melaksanakan bagian-bagian dari keimanan,
dia masih saja melakukan sebagian dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam perbuatannya tersebut. Demikian pula hal ini mengandung makna agar orang-orang yang beriman menambah dalam keimanan mereka ini perkara-perkara yang mungkin mereka belum mengetahuinya, yaitu dari rincian-rincian pembahasan iman yang belum mereka ketahui. Maka selayaknya bagi kita orang-orang yang telah beriman kepada Allah Ta'ala untuk terus mempelajari agama ini, terus mempelajari masalah-masalah keimanan secara lebih rinci lagi, agar hal itu menjadikan iman kita bertambah dan bertambah kuat. Nah, sebagaimana juga perintah Allah Ta'ala kepada orang yang beriman untuk beriman juga mengandung isyarat agar mereka istiqomah di atas keimanan yang telah ada pada mereka ini, sehingga mereka nanti ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman. Nah, inilah dalil yang pertama. Wa qauluhu ta'ala, kemudian beliau menyebutkan dalil kedua, yaitu firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Allah berfirman, wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآيات. Allah berfirman, qulu, katakanlah oleh kalian, amanna billah, aku beriman, kami beriman kepada Allah Ta'ala, wa ma unzila ilaina, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub, wal asbati, dan kepada al-asbat, yaitu anak-anaknya Nabi Yaqub alaihissalam, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang telah diturunkan atau diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan apa saja yang telah diberikan kepada para nabi-nabi dari sisi Rabb-nya. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan antara satupun dari mereka, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini kita semua mengimaninya. Kita mengimani semua para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga kita mengimani semua kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak membeda-bedakan, tidak memilih yang ini kita imani, yang itu tidak kita imani. Bahkan semuanya sama, yaitu kita imani ya seluruhnya. Baik itu nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam kita imani seluruhnya, demikian pula juga kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka kita imani seluruhnya. Nah, ayat ini juga jelas menunjukkan kepada kita tentang kewajiban mengimani kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuha katsirun, dan selain daripada ayat itu yang masih banyak lagi. Wa yakfi fi dzalika qauluhu ta'ala, dan cukuplah dalam hal tersebut firman Allah Ta'ala, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku telah beriman kepada apa saja yang telah Allah turunkan, yaitu yang berupa kitab suci. Ayat ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15, yang padanya terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengimani semua kitab suci yang Allah turunkan. Karena di sini Allah Ta'ala menggunakan bima anzalallahu min kitab, yaitu Allah Ta'ala menggunakan isim mausul yang ini memberikan faidah umum, semua segala sesuatu, yaitu kitab yang Allah turunkan. Nah, taib, inilah apa yang kita pelajari untuk pertemuan kita kali ini. Kita cukup membaca yaitu dalil-dalil tentang al-iman bil kitab, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan akan kewajiban mengimani kitab suci Allah Ta'ala. InsyaAllah akan kita lanjutkan ini pembacaan kitab ini pada pertemuan berikutnya, tentang yaitu apakah seluruh kitab-kitab sucinya Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ataukah tidak. Lalu bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab suci Allah Ta'ala seluruhnya itu. InsyaAllah kita akan bacakan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.